Filipi pasal surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Hmm, Baca Pak ya. Silakan Pak Daniel. Teman-teman perhatikan. Inilah firman Tuhan. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesaat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah, Amin. tetapi Udah titik kan Pak Daniel? Titik kan? Titik. Oke. Teman-teman menjadi bercahaya, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara. Jadi saudara tahu nggak di dalam ayat ini itu satu penggambaran yang luar biasa mengenai how we should perform gitu. Bagaimana seharusnya kita as a Christian, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah. Ini di sini loh dicatat saudara. Ini dalam 3 ayat ini tuh terangkum gitu ya. Hai kamu orang-orang yang udah Zoom setiap malam gitu. Ya, beribu-ribu hari, gitu kan? Itu dengar firman, ya. Ada hal yang sangat menarik di sini. Ada sesuatu yang disentuh dari sisi eh, ini loh harusnya kamu seperti ini gitu ya. Katanya jangan melakukannya ya dengan bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Artinya harus dengan tulus hati gitu, dengan tulus, dengan rela hati gitu kan. Eh supaya apa katanya? Jadi ada yang menarik dalam ayat ini saudara ya. Tadi malam kan saya bilang, jadi yang kita harus kerjakan ketika kita disebut beriman karena disebut anak-anak Allah karena iman kepada Kristus, yang kita harus kemudian kerjakan apa saudara? Kita bertanding dalam pertandingan iman kan, kita berlomba kan gitu. Nah pertandingan iman itu bahkan diberikan catatan kan, harus dalam pertandingan iman yang benar. Ada nggak yang tidak benar? Kalau Paulus sampai bilang begitu pasti ada yang tidak benar. Nah yang tidak benar saudara bisa jawab nggak? Pertandingan iman yang benar, yang tidak benar itu seperti apa? bersungut-sungut. Yang bersungut-sungut. Menarik ya saudara ya, gitu. Jadi Reima, Reima itu saudara, itu adalah pernyataan pernyataan Allah langsung gitu. Yang kita bisa dengar. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya itu yang memberikan kita eh, insightfulness atau pencerahan. Insightfulness, pencerahan. Daniel itu diberi roh, dipenuhi oleh roh sehingga dia punya insightfulness, pencerahan, sehingga apa katanya dia dapat mengurai masalah. Saudara lihat benang kusut? Pernah lihat benang kusut? Harus diurai. Susah? Tidak gampang pastinya ya. Gitu. Nah, harus punya pencerahan, insightfulness. Nah, itu dapat dari Roh Kudus. Saudara, logos atau firman itu tercatat, tertulis, saudara baca, pahami. Tapi rema itu adalah insightfulness, itu pencerahan. Roh Kudus berbicara dalam waktu dan kesempatan yang unik untuk kita masing-masing. Beberapa menit sebelum Zoom ini dimulai, firman Tuhan ini saya diingatkan untuk menjadi awal, saudara. Pertandingan iman yang akan menjadi tujuan dari keselamatan kita itu, keselamatan jiwa kita itu, ya, yaitu memurnikan iman kita, haruslah pertandingan yang benar, gitu. Dan bagaimana yang tidak benar itu kalau saudara dan saya itu bersungut-sungut dan berbantah-bantah, gitu. Berbantah-bantah itu gini, saudara.
eh, dalam terjemahan sederhana Indonesia itu disebut tanpa bertengkar, gitu. Nah, jadi bertanding dalam pertandingan iman tuh tanpa bertengkar gitu. Jadi hindarilah pertengkaran. Kalau udah bertengkar, mundur, ya, mundur. Kalau mundur, mundur kemana, Pak? Tarik aku dekat padamu. Ya, ya. Jadi, jadi kita mundur ke kehadiran Tuhan, gitu ya. Karena kita nikmati itu, kan kita nikmati itu. Kau sendiri hartaku. Di situ suaranya Yanti sampai itu bergelombang itu, resonansinya nyampe ke sini. Tadi kamera sampai agak goyang. Ini mejanya kena kaki saya maksudnya. Ya, saudara, kau sendiri hartaku itu bicara mengenai kekuatan kita yang utama. Artinya hanya itu gitu. Sehingga kita tidak harus persoalkan hal-hal yang lain. Jadi dalam pertandingan iman yang benar, ya, harus tulus, rela hati gitu, ya. Jangan bersungut-sungut atau jangan bertengkar gitu. Itu pertandingan iman yang benar. Di sini tujuannya Saudara menarik loh. Katanya supaya kamu apa? Bercahaya. Ini kata-kata di sini tuh luar biasa. Dibilang supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Satu lagi itu disebut di sini supaya tidak bercelah. Tiga loh. Tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercelah. Ya kan? Kalau sudah tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercelah, kamu akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ya, saudara ya. Saudara seperti gantang gitu katanya, yang diletakkan di atas kaki Dian. Gitu. Kan? Ya, dia akan bercahaya. Nah, ya, kalimat terakhir di Filipi 2 ayat 14 sampai 16 ini, terutama di ayat 16-nya, supaya apa? Supaya kamu tidak percuma. Waduh, ngeri-ngeri sedap itu loh, Saudara ya. Supaya kamu tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini bicara mengenai kita harus terus memurnikan gitu. Kita harus terus memurnikan eh, maksud hati kita gitu loh, Saudara. Kita harus memurnikan selalu dan senantiasa maksud hati kita. Dan itu memberi kepada kita kekuatan itu sendiri. Ya, di pertanyaan nomor yang ke-9, ya, kuis kemarin itu kebetulan bahas mengenai soal ini loh, Saudara. Ini kan, bagaimana kuasa ilahi bekerja di dalam orang-orang percaya. Bagaimana? Atau manifestasinya seperti apa? Pilihan A itu Allah mengaruniakan segala yang terbaik di dalam diri orang percaya agar si jahat takluk tunduk kepada nama Yesus. Di sini tidak ada orang percayanya ya. Yang disebut di sini agar si jahat takluk dan tunduk kepada nama Yesus kan? Ya, bukan tunduk kepada orang percaya gitu. Seperti kemarin saya ada obrolan gitu ya. Gini loh Saudara. Eh, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, benar? Ya, siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Oke. Siapa yang percaya bahwa bagi Mira tidak ada yang mustahil? Ya, agak beda ya, saudara ya. Gitu. Maksud saya begitu. Jadi ketika, oh oke, kasih nama yang lain. Siapa yang percaya bagi Pak Tadus tidak ada yang mustahil?
Oke. Ya, Pak Tadu sendiri harus percaya dan itu. Nah, saudara, ini justru yang menjadi harusnya kuasa ilahi itu bekerja di dalam orang percaya di situ. Ya, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sudah pasti, ya kan? Karena apa? Karena Dia Tuhan. Tuhan itu ya Dia pemilik, penguasa kan gitu. Dia mampu melakukan segala sesuatu turut dengan kekuatan kekuasaannya, ya kan? Efesus pasal 1 kan, ya, ayat yang ke-19-20 kalau nggak salah ya. Gitu. Ada jaminan Pak bagi muridnya di Yohanes 14 ayat 12. Nah, itu jaminan itu apa, Mas? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, itu yang penting. Jadi, teman-teman, bagi bagi orang percaya, jadi kita harus nih, kita harus em, terus belajar untuk meletakkan seluruh eh, perjalanan hidup kita itu di dalam kerajaan. Jadi belajar meletakkan seluruh perjalanan hidup kita itu di dalam kerajaan. Jadi ini bukan mencoba untuk meyakini. Nggak bisa. Saudara kekuatannya apa? Ya kan? Pengetahuannya apa untuk bisa begitu? Ya kan? Atau mendorong diri kita untuk eh, memiliki keyakinan di dalam kebenaran itu. Apa yang menjadi dasarnya, saudara, dari kita? Gitu. Tapi kalau kita belajar untuk eh, meletakkan seluruh perjalanan kita itu di dalam kerajaan, ya, maka seluruh kebenaran itu akan menguasai ya kehidupan kita. Gitu. Setiap dinamika kehidupan kita itu harus sadari bahwa ini saya di dalam kerajaan ini. Gitu. Ini ada di dalam kerajaan. Sehingga kita selalu berespon itu, bertindak itu seperti anak-anak kerajaan. Gitu. Anak-anak raja. Saudara bisa sebutkan eh, salah satu atau salah dua gitu ya. Kira-kira tingkah laku anak kerajaan itu seperti apa? Hmm? Kira-kira apa tuh? Oh, kalau dia kan kita sering nyanyi lagu sekolah ini, aku anak raja, gitu. Engkau anak raja, ya kan? Kira-kira apa tingkah laku atau behavior ya? Tingkah laku anak kerajaan itu apa? Kalau dia bukan anak kerajaan, berarti anak apa dia? Kegelapan. Kan kegelapan juga kerajaan, kerajaan kegelapan. Nih, enggak, ini secara umum kan. Satu kerajaan itu kan ada raja. Nah, itu anak-anak raja. Perbedaannya apa yang bukan anak raja sama sama eh, yang anak raja dan bukan anak raja? Punya otoritas. Ya, jadi ada otoritas. Tuh, kan? Ratu Elizabeth itu punya ada raja siapa namanya? UK itu Henry, kan? Raja Henry kan gitu. Dia punya otoritas. Ini jawaban A ini kan si jahat tunduk pada Yesus. Oke, tapi Kemira gimana sih jahatnya? Kan gitu. Oke, boleh gitu. Itu yang penting. Nah, saya ingin impartasi ini, saudara, karena saya rasakan dalam hidup gitu. Jadi, saudara, itu penting sekali. Biasanya nih ya, saudara, ya, biasanya orang yang sudah bisa bergumul dan kemudian merasakan bahwa saya punya otoritas terhadap kerajaan kegelapan,
itu setidaknya nih, saudara, setidaknya nih, saudara. Hal-hal yang duniawi itu memang ada pencobaan, tetapi dia mampu untuk tahu dan peka bahwa wah ini dari dunia. Ada kepekaan itu. Tapi kalau nggak punya gitu bahwa satu apa, keyakinan bahwa dia punya otoritas, wah itu kepekaannya ya hampir kadang-kadang nggak ada, saudara. Sehingga larut gitu dalam dunia. Ya, jadi kalau lihat jawaban ini, ya kuasa ilahi yang bekerja, bagaimana atau manifestasinya seperti apa dalam orang-orang percaya? Ya, ini jawaban A itu Allah mengaruniakan segala yang terbaik di dalam diri orang percaya agar si jahat tunduk atau takluk kepada nama Yesus gitu. Kan di sini salahnya di mana? Ya, ya nggak ada manifestasinya di sini, ya kan? Karena tunduknya kepada nama Yesus kan, gitu. Jadi sebagai anak kerajaan itu satu poin bahwa saudara harus merasa meyakini bahwa ada otoritas, ya, ada otoritas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah menaruh kerinduan di dalam hati orang percaya untuk selalu setia beribadah kepadanya. Ini salahnya di mana di sini? Atau kurang tepatnya? Nah, masa nggak tahu di mana ayatnya di dalam Alkitab bahwa Allah menaruh kerinduan dalam hati? Ya nggak ada ya saudara ya. Oke, ini teman-teman mahasiswa harus lebih lebih lihai daripada ini ya, daripada Pak Tadus ya, mantan mahasiswa. Saya juga mantan mahasiswa. Ya, kan ini nih, Allah menaruh kerinduan gitu. Nah, di bagian C-nya kan Allah menaruh rohnya di dalam batin, ya, orang percaya. Tapi ini ada ayatnya nggak? Jangan sampai juga sama, ya kan? Ada ayatnya nggak bahwa Allah menaruh rohnya di dalam batin orang percaya? Ya, ada ayat gitu. Ada yang bilang ada di mana? Efesus 1 ayat 13 tuh. Di situ nggak dibilang menaruh rohnya, Pak. Kamu akan dimeterai dengan Roh Kudus. Kalau menaruh rohnya itu di mana? Ya, sama lah. Ada lah ya, ada. Ya, salah satu itu adalah Efesus 1 ayat 13. Yesaya 26. Ya, Pak Tadus juga yang sering kasih tahu. Yehezkiel 26 ya. Yehezkiel Yesaya 36 ayat 36. 27. Iya, bunyinya. Nggak ada bunyinya, Pak. Aku akan memberikan rohku diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oh, oke. Ada yang lain nggak? Hmm? Oke, secara ini ya, secara prinsip ya, ada banyak ayatnya teman-teman ya. Saya searching satu ini langsung keluar banyak sekali nih, ya. Tapi rupanya ada menaruh roh dusta dan ada menaruh ada juga menaruh roh dusta loh, saudara. Ya,
ada juga loh. Di hati-hati juga ya. Makanya di jawaban ini kan menaruh rohnya gitu ya. Rohnya itu huruf besar ya. Nih, Allah menaruh rohnya di dalam batin orang percaya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau komentar mengenai soal ini? Mungkin dari sisi teologi ya, Mas To? Oh tidak. Saya pikir, oke kita lanjut ya. Ini, supaya jangan, saya tuh sessionnya selalu terasa singkat ya gitu. Jadi saya juga nggak mau percuma nih saudara ya. Nggak mau sia-sia ya. Kayaknya banyak omongan saya yang percuma ya, kayaknya ya gitu ya. Jadi terasa, teman-teman kalau udah merasa percuma omongan saya itu raise hand gitu, raise hand. Mengapa orang percaya? Wah, ini baru. Mengapa orang percaya masih saja mencari penolong-penolong yang lain dalam hidupnya? Gini, sebelum kita bahas siapa di sini yang masih mencari penolong-penolong yang lain? Hmm? Coba angkat tangannya. Acungkan tangannya. Siapa yang masih mencari penolong-penolong yang lain di dalam hidup? Cuman saya? Yang lain sudah tidak? Oh, yang lain sudah tidak. Yuk, kita semua saudara, sampai hari ini, saya dan saudara itu kenapa khawatir? Karena masih cari penolong-penolong yang lain. Kita ambil 5 menit di sini ya. Kenapa saya dan saudara khawatir? Karena masih buktinya, sorry, apa bukti bahwa kita itu masih cari penolong-penolong yang lain? Itu buktinya adalah kita itu masih khawatir, gitu, gitu, ya kan? Karena orang khawatir sehingga dia mencari penolong-penolong yang lain, gitu. Padahal kalau nyanyi, wih, getarannya udah mantep. Kau sendiri hartaku. Coba Yanti kalau nyanyi itu. Kau sendiri hartaku. Wah, saya nggak bergetar. Ya, vibra, vibra. Ya. Coba, coba rasakan tuh lagu itu loh. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata. Saya sih nggak cari permata Pak gitu ya. Tapi kau sendiri hartaku. Itu sebenarnya ingin menarik kita kepada satu keadaan bahwa ya Tuhan itu cukup dong gitu. Ya enggak sih? Hmm? Siapa di antara kita di sini yang yakin bahwa Tuhan itu cukup buat saudara? Yakin Tuhan cukup? Biasa yakinnya cuman di mulut. Ini bagus nih, mahasiswa teologi tapi dia jujur. Ini bagus. Yakinnya di mulut. Enggak begini, begini, begini. Kita nanti teman-teman di sini ini Mas Dong, apa kehilangan ini asa, kehilangan harapan. Ya kan? Gini kan, biasanya di mulut. Maksudnya gini kan. Maksudnya apa sih? Saya perjelas dulu. Maksudnya hanya di mulut itu gimana? Maksudnya kalau kalau kita berkata bahwa Tuhan itu segalanya kan terkadang kita berhadapan dengan realitas-realitas, maksudnya kayak bagaimana ya? Kita berhadapan dengan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Jadi itu membuat kita untuk sulit untuk berkata bahwa Tuhan itu memang memang kalau mungkin di depan orang kita bisa berkata demikian, tapi tidak dengan maksudnya tidak dengan uh, hati kita begitu. Oh, itu agak parah kalau begitu sih. Iya, agak agak beda tuh. Saya ingin mengadres perasaannya Paulus, makanya saya tanya. Paulus tuh punya punya dilema juga dalam hidupnya.
Dan itu wajar dilema itu. Tapi kalau Mas To bilang, maksudnya lain di mulut, lain di hati. Ah, itu agak parah sih. Maksudnya hanya lip service. Ah, janganlah kalau itu, ya kalau itu, ya kalau itu kan ini ya, maksudnya kan ketika kita bilang Tuhan itu cukup bagi kita atau Tuhan apa Tuhan itu adalah harta kita, maka kan keuntungannya buat kita sendiri gitu. Saudara untung. Kalau saudara untung, saya juga pasti untung. Kita untung sama-sama kan? Iya loh. Coba saudara ya, kan gini. Yesus itu tahu persis ya. Tuhan Yesus tahu bahwa perjalanan padang gurun melewati langit yang pertama dan bumi yang pertama ini itu tidak mudah gitu. Dia tahu persis itu. Kamu akan mengalami penganiayaan gitu. Ini di belakangnya penganiayaan ini sebelum sampai situ ada sengsara, ada derita, ada cobaan gitu. Ini ini semua maksudnya adalah untuk memurnikan imanmu kan gitu. Supaya kau capai tujuan imanmu itu yaitu keselamatan jiwa. Ingat tuh ya. Kan posisinya selalu begitu kan. Perjalanan iman kita ini sebagai anak-anak Allah tujuannya adalah keselamatan jiwa kita. Karena ketika jiwanya ini selamat, selamat itu artinya menjadi serupa dengan Kristus, maka dia pasti dikasih tubuh yang mulia sama seperti tubuh Kristus yang mulia. Dan kalau dia punya tubuh Kristus yang mulia itu, maka apa katanya? Dia akan menjadi sama seperti dia. 1 Yohanes 3 itu kan. Dan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kan itu kan akhir dari perjalanan yang kita semua itu inginkan dan rindukan kan gitu. To be with Christ forever ever. Bersama dengan Kristus selama-lamanya. Ada satu hal teman-teman yang saya ingin sampaikan semuanya malam hari ini, tapi saya ingin rangkum di bagian akhir nanti gitu ya. Menjadi jawaban bagaimana mengatasi kekhawatiran itu. Tadi malam kan kita cukup lama di satu bagian saja. Nah, saya ingin menyentuh bagian yang lainnya itu ya. Bagian tadi malam kan kita terus putar-putar di masalah bahwa kalau kita bisa belajar kan gitu. Kalau kita bisa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan itu dengan cara eh, tidak mengikuti apa yang kita mau atau keinginan kita, tapi kita ikuti apa yang Bapa mau atau kehendaknya Bapa di dalam hidup kita. Kan caranya begitu. Karena apa? Karena kalau kita melepaskan keinginan-keinginan itu, maka kekhawatiran itu akan pergi dengan keinginan itu sendiri. Ingin itu, kalau tidak dapat, malah khawatir. Kan? Karena terus mengingini, maka terus jadi khawatir. Ketika saudara lepaskan keinginan itu, maka kekhawatiran akan hal itu, dia pergi sendiri dengan keinginan itu. Misalnya begini, misalnya nih saudara, misalnya ya, ini kaum Hawa nih misalnya, mau sih dapat pasangan hidup yang ideal gitu ya. Toh, tinggi 175 misal, misal ya ini misal. Terus mapan, terus dia uh, takut Tuhan gitu kan. Um, tapi juga takut saya Tuhan gitu. Itu kan sering begitu orang ini takut Tuhan terus takut saya juga Tuhan. Iya. Kan bisa begitu. Saudara mulai itu, mulai umur naik ini, umur nambah tuh udah mulai. Kok ini belum ada yang 175 yang muncul 165. Sementara eh, apa ceweknya sendiri katakan 166 kan. Waduh ini kan repot. Saudara, kalau seketika saudara melepaskan semua keinginan itu atau syarat-syarat itu, wah menarik loh, kekhawatiran itu pergi dengan keinginan itu. Kan? Terkubur dia. Yang entah dikubur di mana, kan nggak penting saudara tahu kan, karena banyak kuburan di dunia ini tuh. Itu, kebayang nggak itu? Itu
Apa yang lain coba? Coba, saudara sedang khawatir apa? Lepaskan aja pasti kekhawatiran itu disebabkan oleh satu keinginan, pasti, atau beberapa keinginan. Saudara hanya akan khawatir kalau ada keinginan. Contoh yang sederhana, besok pakai apa ya? Sorry, apa pakai apa? Pakai warna apa gitu? Kalau hijau kan itu kan lagi pasca, nggak cocok. Apa ya? Warna apa gitu? Ada orang yang khawatir karena itu, ada orang yang enggak sih, ya. Ya, tapi ada orang yang khawatir dengan itu. Rambut misalnya, ini rambut besok, ini di apa tuh biasanya yang dilurusin tuh? Aduh, saya lupa itu. Ini dilurusin, Catok, dicetok, catok, catok. catok. Nah, ini dicatok atau enggak ini? Itu sementara catoknya mati gitu, rusak catoknya. Itu benar-benar. Ini gimana? Saudara ketika menghilangkan mengenai masalah rambut, nggak ada kekhawatiran pergi. Khawatir mengenai itu pergi sendiri. Maka saudara akan menikmati damai sejahtera. Itu menarik loh. Jadi dinamikanya itu seperti seperti ini aja loh. Itu kita loh yang mengelola loh dinamika itu. Itu luar biasa nggak? Nah, sebenarnya kan balik ke statementnya Mas Tuh tadi ya, Paulus tuh pernah bilang begini kan, di dalam batinku, nih aku suka hukum Allah gitu. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku katanya ada hukum-hukum lain gitu. Jadi maksudnya begini kan, realitas kehidupan kita ini ya seperti Mas Tuh tadi bilang realitasnya ya ada masalah kan gitu. Tapi kan begini, batin itu punya porsi dia. Nah, di situ kita menggerakkan apa yang Roh Kudus ya membuat dia menyala gitu. Nah, itu harus gitu. Jadi ketika kita bilang tadi anak kerajaan itu harus punya otoritas ya. Karena Allah telah menaruh rohnya di dalam kita, maka itu adalah eh, identitas, itu adalah kekuatan kita gitu. Ya kita harus memperkatakan gitu di dalam hati kita gitu. Itu. Ngerti nggak Mas Tom maksudnya? Itu. Jadi memang kadang di mulut kita bilang Tuhan itu cukup bagiku, tapi harus sungguh-sungguh dalam hati. Nah, dalam hati itu kan nggak mungkin bisa dibohongin hati kita kan? Nah, caranya supaya kita tahu bahwa Tuhan itu cukup, pasti dengan kebenaran firman. Dan kebenaran firman itu nggak mungkin dimengerti akal kalau bukan Roh Kudus yang mengajar. Ya, mengajar. Jadi Roh Kudus itu menarik ya, fungsinya adalah, pekerjaannya adalah, dia diutus oleh Bapa untuk apa? Untuk mengajar. Dan mengajarnya ini menarik ya, dibilang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ketika dia membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, maka kebenaran ini pasti pasti membawa kemerdekaan yang membawa kepada kelegaan, gitu. Nah, apakah waktu kita bilang Tuhan itu cukup bagiku, kita nikmati kelegaan nggak? Ada nggak? Di dalam batin kita itu rasa meluap dengan dengan apa? Dengan kelegaan itu. Itu kita harus punya itu. Kalau belum punya, kemungkinan besar nih, kemungkinan besar kalau belum punya ya, atau belum mengalami itu, kemungkinan besar adalah firman yang dia dengar itu belum cukup gitu. Apakah Roh Kudusnya nggak ada? Bukan itu masalahnya. Tapi dia belum dapat mengajar kamu karena pengetahuan kebenarannya belum cukup gitu. Sehingga dia harus terus mendengar kebenaran. Oh, seperti ini ya, gitu. Bahwa eh, setiap orang percaya itu sudah dimiliki oleh Kristus sendiri. Sehingga
harusnya dia hidup bukan lagi apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia pikirkan, menjadi rancangannya dia gitu. Tapi adalah kehendaknya Tuhan gitu. Kehendaknya Kristus itu sendiri dalam hidupnya. Itu di itu harus itu harus terus tumbuh dalam batinnya gitu. Di dalam batinnya harus tumbuh. Itu harus menjadi apa ya? Itu sudah harus menjadi eh, nature atau tabiat gitu. Harus udah menjadi karakter gitu. Harus menjadi nature, namanya nature ya. Divine nature. Jadi karakter ilahi dalam dirinya gitu. Nah, itu harus terus-menerus menyala, menyala. Menyala bosku, ya. Menyala rohmu gitu. Harus terus. Apa yang bisa membuat roh saudara menyala-nyala? Ya, apa? Kira-kira apa yang bisa membuat roh saudara menyala-nyala? Ya, bahan bakarnya itu firman. Bahan bakarnya itu firman. Coba aja saudara dengar. Siapa pengkhotbah yang saudara sangat senangi gitu. Saudara, saudara dengar. Menyala kan? Ya, nyala. Nah, saudara waktu senang mendengar itu, ya sorry. Saudara waktu ada sukacita waktu mendengar itu, di dalam waktu itu saudara ditanya, Tuhan adalah hartamu? Oh saudara, Tuhan harta. Gitu kan? Ya. Nah, di waktu bersamaan, ya kita ini kan masih di dalam tubuh yang fana, tubuh yang hina. Tadi malam saya cerita, rupanya tubuh yang fana, tubuh yang hina ini, itu ada formula di dalamnya. Yaitu apa? Dia punya hukum-hukum lain, gitu. Hukum-hukum lain. Apa itu hukum lain itu? Oh, rupanya dia punya keinginan. Nah, keinginannya ini, itu akhirnya memunculkan pencobaan kepada manusia itu sendiri, gitu. Itu formulanya, hukumnya itu. Sehingga apa? Ya, setiap hari, ya, setiap waktu di dalam uh, peristiwa-peristiwa hidup kita, Roh Kudus, Roh Kudus yang harus selalu menjadi inspirasi, gitu. Saudara dan saya harus terus latih, gitu. Ya. Selalu melatih diri, tanya Tuhan, gitu. Tanya Roh Kudus, apa yang saudara harus kerjakan atau lakukan. Oke? Di Tuhan itu menjadi cukup bagi kita, itu harus terus dipupuk dalam hati. Kan? Melalui apa? Melalui firman. Ya. Firman yang menjadi bahan bahan bakar Roh Kudus itu. Roh Kudus itu bekerja berdasarkan firman kebenaran. Ya. Nah, teman-teman itu kan di dalam dimensi jiwa gitu, jiwa kita itu. Ya. Tetapi dalam dimensi roh kita itu ada sesuatu yang berbeda sendiri gitu di dalam dimensi jiwa itu. Sorry, di dalam dimensi roh itu. Nanti kita lanjutkan ya kalau nyampe di pertanyaannya. Kembali ke sini ya. Jadi, mengapa orang percaya masih mencari penolong-penolong yang lain? Semua daftarnya ini nih, semua daftarnya ini kan kalau saudara perhatian ya, masih tergiur dengan hal-hal yang sifatnya berhasil dalam hidupnya. Manusia tidak mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka karena masih selalu mencari jati diri di luar Tuhan. Ya, ini paling tidak 3 daftar yang membuat orang masih mencari penolong-penolong yang lain. Pada intinya, pada intinya apa? Hmm? Intinya apa sudah? Hmm? Roh Kudus itu belum menjadi penolong satu-satunya dalam hidup dia. Gitu. Jadi kita harus selalu sadar gitu bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong dalam hidup kita,
penghibur, gitu. Dan saudara mau mengenal Bapa dengan benar, ah, harus ya harus bergaul karib dengan Roh Kudus, ya. Oke, kita lanjut supaya selesai. Nomor 11. Wah, ini gampang ya. Ini hampir benar semua. Ada yang mau, ini kemarin karena saya punya ini aja. Oh, Mira. Mira kenapa nggak tahu ini? Saya tidak bisa summit. Oh iya, karena kamu time out loh. Iya. Ini. Cuman satu student. Oke, nggak bisa submit. Oke. Wah, untung ya. Tapi Mira kemarin masih bisa masuk 5 besar ya, kalau nggak salah ya. Oke, nomor 12. Nah, ini masuk ya. Ini banyak yang salah loh, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan nih, perspektif kerajaan Allah hanya dapat kita mengerti dan hidupi dalam hikmatnya Allah. Ini mirip sama yang Mas Tobi tadi bilang, ya di mulut mudah ngomong gitu, tapi dalam hati siapa yang tahu? Ini mirip nih. Nah, sebenarnya kita juga mau kan, tapi ada apa yang terjadi? Nih, perspektif kerajaan Allah itu, perspektif itu cara pandang atau cara memahami gitu. Kerajaan Allah hanya dapat dimengerti, ya kita mengerti atau hidupi dalam hikmat Allah. Mengapa demikian? Ini ada yang jawab hanya hanya ini. Ini banyak sekali loh, hanya 4 orang yang benar semua. Ya, ada yang mau komentar dulu di sini? Hmm? Nggak ada. Oke, ini Mira benar di sini. Kita mulai dari poin D kalau begitu ya. Ini kan eh, semua orang jawab ini nih. Karena hanya dengan roh hikmat dari Allah yang memberi mata hati kita terang supaya dapat mengenal Allah dan kerajaannya dengan benar. Saudara tahu ayatnya ini di mana? Hmm? Efesus pasal 1. Kalau nggak salah ini. Bukan nih. Iya, Efesus. Iya betul. Efesus 1 ayat 17. Nah, ini ini eh, ini sebenarnya bungkusnya dulu nih, bungkusnya nih. Jadi ya gitu, kerajaan Allah itu ada real, real kerajaan Allah itu. Nih saudara. Nih. Eh, sama aja kok. Teman-teman yang masih umur 20-an nih sama kita yang umur 50-an atau 60-an nih sama aja. Sama. Jangan kira ya yang udah umur 60-an, 50-an tuh khawatirnya udah hilang, udah berkurang, sama aja. Mirip. Tergantung tergantung cara hidupnya. Dan yang muda seperti kalian yang 20-an gitu ya. Kalau hidup di dalam dinamika atau perspektif kerajaan, pasti hidupnya tidak lebih khawatir, pasti gitu. Nah, itu justru yang saya ingin sharing gitu. Jangan jangan khawatir loh saudara. Ini kan ada juga orang yang khawatir nih. Ini kalau kita hidup dengan cara yang di Zoom ini, bagaimana kita nanti bisa punya ini gitu kan? Emang emang tidak boleh mengingini gitu. Apakah kalau tidak mengingini terus nggak punya? Belum tentu, ya kan?
Saudara bayangkan nggak kalau saudara punya hanya dikaruniai untuk menikmati walaupun tidak mempunyai? Mau? Daripada mempunyai tapi tidak dikaruniai untuk menikmati? Oh, lebih parah itu. Ya, saya sering ke apa eh, ruang-ruang ini loh saudara ya, ICU ya, gitu. Biasanya saya yang paling ini tuh ketemu dengan orang yang udah stadium 4 ya, cancer gitu. Ya, badan habis, punya semua banyak gitu. Tapi dia nggak bisa nikmati makanan, nggak bisa nikmati apa yang dia punyai gitu. Satu-satunya yang dia bisa nikmati adalah ya kebayang di rumah sakit bisa nikmati apa saudara? Nggak tahu saya bisa nikmati apa di rumah sakit. Ya, rasa sakit gitu, ya kan? Jadi kan bagus tuh kalau bisa tidak punya tapi bisa menikmati kan? Mau nggak? Lebih bagus gitu. Mau ke sini sudah disiapkan gitu. Misalnya saya ambil contoh-contoh ya. Ibu Mira nanti mau makan apa? Wih, ditanyain mau makan apa? Selama ini cari makanan sendiri nggak dapat-dapat jadi mau makan apa? Kan enak sih. Nanti ibu biasanya gitu. Kalau tinggal di sini bisa gitu. Nggak apa-apa, cukup. Ya. Jadi nggak perlu apa, nggak perlu mempunyai kekhawatiran ke situ. Orang kan khawatir begitu. Wah ini kalau kita hidup rohani, apa yang rohana bisa kita punya ya? Gitu. Jadi coba coba tanya Mas To aja. Teman-teman sering-sering tanya ke Mas To, tanya Pak Tadu. Dua-dua ini Mas To. Tapi kalau Pak Tadu sudah real kehidupannya real. Tapi saudara tanya Pak Tadu sia-sia lah. Pasti jawabannya akan membuat saudara ay, berat sekali kan. Jadi mungkin ya kan kalau Pak Tadus bisa bilang ya memang itulah keindahan hidup. Dia bilang apa Bapak bilang indah, gitu kan? Padahal dia nikmati loh. Nah, ya maksudnya susah saudara mengerti gitu kan? Bisa bisa jadi gitu. Ya tapi kalau Mas To masih bisa, masih nyambung karena Mas To pasti punya pikiran itu. Nanti saya ditempatkan di mana ya? Nanti saya bagusnya Mas To teologi atau TAK? Pak. Benar Pak, saya teologi. Wih, apalagi teologi ya. Harus tunggu panggilan baru bisa datang. Kalau guru masih lumayan, tiba-tiba diterima di sini sudah tiap hari mengajar. Kalau teologi ya, tanya Pastor Lepri. Ya, kadang kita dipanggil ke eh ke penguburan dipanggilnya. Acara 1 jam, ya kan? Loh, ya ada hal-hal begitu. Oh ya, Bang. Nah teman-teman. Tapi saudara tahu nggak? Hidup dalam kerajaan Allah itu bukan dari perspektif hikmat dunia, bukan. Kalau melihatnya dari hikmat dunia, udah pasti seperti orang bodoh gitu. Wah, nggak masuk gitu. Nah, kita harus harus buat dua pilihan. Memang pilihan itu harus dibuat jelas dari hari ini, harus dibuat jelas. Kadang-kadang kan orang sana mau sini juga mau. Nah, Tuhan bilang, ah, kamu orang bimbang tidak dapat dua-duanya. Kan gitu. Orang yang bimbang hatinya, apa katanya? Tidak Tidak mendapat akan mendapatkan apa-apa. tidak mendapat apa-apa. Nah, balik ke poinnya. Jadi memahami kerajaan itu, perspektif kerajaan itu, memang harus di hikmatnya Allah, gitu. Dari cara pandangnya Allah, gitu. Nah, oke. Makanya kita balik ke sini ya. Nah, caranya mengerti itu ya harus dengan Roh Kudus, yaitu Roh Hikmat ini ya. Ya, Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 ya. Saudara bisa baca itu ya. Makanya, nih, oke, kita nggak boleh lewatin itu. Makanya, saudara kalau baca Efesus 1 ayat 18, wah itu muncul satu eh, apa ya, satu kebenaran yang luar biasa di situ, gitu, ya kan?
gitu. Jadi di situ dikatakan supaya ia membuat mata hatimu terang, supaya engkau dapat mengerti, kan? Betapa apa? Mengerti panggilan, ya. Itu kata-katanya padat dan bagus. Jadi supaya kamu dapat, Mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam. tuh, coba lihat ya. Supaya kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, gitu. Terus lanjutannya itu betapa, betapa apa katanya? Kayanya, Betapa kayanya kemuliaan yang disediakannya, gitu, bagi orang percaya, orang-orang kudus. bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan yang disediakannya bagi orang-orang kudus. Itu yang kenapa Paulus bilang penderitaan ringan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya itu. Nggak bisa dibandingkan. Nah, itu kan Paulus ngomong gitu. Saudara ngerti nggak? Atau saya ngerti nggak? Hanya bisa ngerti dengan roh hikmat. Makanya dibilang mata hatimu terang. Jadi Paulus bilang, aku doa supaya kau diberi roh hikmat. Karena kalau kau nggak dikasih roh hikmat, nggak mungkin kau bisa lihat betapa kayanya kemuliaan yang disediakannya buat orang-orang kudus. Kan, kan gitu kan? Saya nggak tahu Mas To dijebloskan ke situ atau dia berdoa kemudian ya dia masuk ke situ. Kan kita nggak tahu kan? Tapi bagi apapun latar belakangnya, kamu udah di situ, ya bersyukurlah kan. Gitu loh saudara. Jadi yang paling penting itu adalah mata hati kita terang sehingga kita bisa mengerti itu panggilannya, pengharapan apa yang ada di dalam panggilan itu. Betapa kayanya kemuliaan yang disediakannya bagi orang-orang kudus. Saudara, ini yang saya mau cerita nih, yang saya bilang bagian yang lain. Saudara kalau nggak bisa punya fantasi mengenai kemuliaan itu nanti, pasti susah bertahan dalam hidup ini. Susah untuk setia, gitu. Susah sekali. Kalau saudara nggak bisa berfantasi mengenai keindahannya, kemuliaan itu yang akan disediakan. Di sini bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Ah, Bapak ngigau, gitu ya. Bapak mimpi, biar aja gue mimpi, ya kan? Yang jelas itu fantasi saya, ya nggak? Itu kita, ini bagian yang kalau saya ya ditanya saudara, bagaimana kamu mengatasi eh, apa kekhawatiran dalam hidup gitu ya, atau problematika dalam hidup? Cara saya yang paling dahsyat yang saya rasakan adalah punya fantasi mengenai di sini bukan rumahku, hanya sementara. Jadi ya udah asal bisa dilewati gitu. Tempatku ada di sana di rumah Bapa, ya kan? Itu rumahku ada di sana gitu. Di belakang langit biru, kan? Nah, roh hikmat itu yang akan menuntun kita memiliki fantasi. Itu satu pengalaman yang sangat spiritual. Ada banyak hal di dunia ini yang kita nggak bisa terima gitu. Nggak bisa terima. Tapi ketika mengerti apa yang dipahami oleh Paulus yang berkata, wah kemuliaan itu melampaui segala-galanya. Gitu. Lebih besar dari segala-galanya. Kemuliaan yang itu tuh. Kita baca ayatnya karena nggak bisa terima. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Dua Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
kerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kemuliaan yang ini itu katanya melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Ini Paulus bisa rasakan itu kan. Padahal dia juga belum ke sana loh. Berarti dia punya fantasi ya. Ya, saya undang saudara untuk punya hayalan gitu. Ya, yang sering menghayal lebih mudah mengerti ini. Bener. Orang yang tipikalnya itu sering menghayal mudah untuk memahami ini. Dan dia dapat keuntungan dari situ. Wah, iya, nanti di sana ada rumahku, kan? Gitu. Jadi kalau tiba-tiba dikasih rumah di sini, wah dia tuh nggak ada hatinya di rumah itu. Enggak. Ada orang datang, saya bisa tinggal 3 hari. Selama-lamanya juga kok tinggal di sini tidak apa-apa. Kadang dia nggak, tapi orang yang bilang ini rumah saya, wah dia bilang, "Eh, maaf ya, kami mau liburan jadi tidak ada yang jaga. Bagaimana ya? Protektif. Pasti beda lah. Gitu. Beda sekali, saudara. Gitu. Nah, jadi istilah bahasa Inggrisnya easy going ya. Itu easy going ya, dia mudah gitu. Mudah, mudah apa? Dia buat mudah saja gitu. Ya, easy going. Itu perspektif ya kerajaan. Ya. Oke. Eh, jadi mengapa demikian? Mengapa tidak dapat dimengerti ya? Mengapa hanya bisa dimengerti dengan hikmatnya Allah? Karena hanya dengan roh hikmat dari Allah itu. Hanya dengan roh hikmat dari Allah. Penyebab yang lain adalah karena dunia itu dalam hikmatnya Allah itu dari roh hikmatnya dunia itu tidak bisa mengenal Allah. Jadi makanya perspektif kerajaan itu hanya bisa dimengerti dengan cara itu. Jadi kalau kita balik-balik lagi tadi seperti yang ya Mas To kan kasih kita masukan, ya kadang-kadang kan di mulut Pak, tapi pas buka mata gitu, buka mata, wis serem Pak. Kalau serem ya kan gitu. Biasanya kalau serem jadi negosiasi ya, negosiasi dengan dunia gimana nih? Ya udah 50-50 saya, kan gitu ya, ya boleh kan. Hari Sabtu Minggu saya di gereja, Senin sampai Jumat apa? Kau mau apa? Kau meminta apa dari saya? Kira-kira begitu. Negosiasi itu, ya kan? Nah, nggak bisa. Jadi eh, kalau kita pahami bahwa memang dunia itu nggak bisa ngerti. Nah, makanya ada yang menarik nih, ada yang menarik. Yesus sendiri bilang begini loh. "Ah, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu." Artinya dunia punya nggak? Itu loh. Wah, saya mikir-mikir. Kalau kita nggak tajam sekali melihat perbedaan ini, emang susah susah juga ya kita kita bisa menghidupinya. Jadi dunia jadi dunia tuh kasih juga sebenarnya. Tapi Yesus bilang tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jadi Yesus tahu dunia suka kasih kok, tapi tidak seperti loh yang saya kasih. Seperti. Nah, harus dengan roh hikmat dari Allah baru kita bisa ngerti itu. Nah, emang Bapak dikasih tahu apa dari roh hikmat? Nah, tanya gitu dong, ya kan? Nah, ya kan ya selama ini yang saya kasih tahu teman-teman ya itu, ya bahwa ya kemuliaan nanti itu, kayanya itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang saudara lihat sengsara ya, derita di dunia ini nggak bisa dibandingkan, gitu. Kemuliaan itu. Bapak, emang Bapak udah ke sana? Ya samar-samar, melihatnya samar-samar, gitu. Bisa kita rasakan gitu sebenarnya kan? Gitu. Kita bisa saudara bisa rasain. Ya. Kerajaan itu kan ada di antara kamu sekarang. Satu hari nanti itu kerajaan itu bakal benar-benar hidup di dalamnya. Gitu. Tidak samar-samar lagi. Ya.
muka dengan muka, engkau akan melihat wajahnya. Gitu. Oh, saudara bayangkan. Ya, ya, kita tidak bisa lagi ya, saudara tidak bisa lagi tidak bisa membayangkan lagi keadaan di dunia ini karena semua segala sesuatunya itu akan berlalu kan, gitu. Yang ada di dunia ini tidak ada lagi air mata, ya, duka tidak ada lagi, perkabungan tidak ada lagi. Oke. Nah, ini yang kedua adalah karena hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah, gitu. Ini ada ayatnya ya, saudara, di mana ya? 1 Korintus atau 2 Korintus, ya. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi, jadi ini saya perhatiin, eh, ini saudara perhatiin semuanya ada kata hikmat ini sebenarnya. Kalau yang bagian C ini, itu, karena dunia ini sedang hilang dengan segala keinginannya, ini nggak salah, tapi nggak ada hubungannya sama pertanyaan, ya nggak? Ini, ya, tidak ada hubungannya sama pertanyaan. Karena dunia ini, karena dunia ini kan pertanyaannya mengapa demikian? Karena dunia ini sedang hilang dengan segala keinginan. Kalau sekalipun dia hilang dengan segala keinginannya itu karena memang itu naturnya dunia itu. Seperti itulah. Karena apa? Karena sudah jatuh loh. Saudara, yang dimaksud dunia di sini itu kan langit pertama, bumi yang pertama. Yang ciptakan langit pertama, bumi pertama ini siapa? Ya Elohim Yahweh juga, ya kan? Tapi kenapa demikian? Karena dia jatuh. Ya, sorry, karena Adam jatuh maka apa? Kutuk itu ke semua yang ada gitu, ke semua yang ada, ya. Bahkan bumi ini gitu, bahkan bumi ini gitu, mendapat kutuk itu. Sehingga sehingga apa? Sehingga Allah membuat langit yang baru dan bumi yang baru gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya atau bisa saja nanti kembali ya. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ah, ini mudah ya. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tapi agak banyak yang salah loh. Apa yang dimaksud dengan mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran? Ada yang mau jelas ya di sini? Jelas atau tidak jelas, saudara? Oke, jawabannya D ya. Yohanes 15 ayat berapa, Yanti? Ayat 11. Ayat 11 ya. Jadi mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Itulah yang dimaksud dengan mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada loh saudara mengasihi. Nah ini nih, mengasihi sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Ukurannya kita, ukurannya kita. Itu kan saudara juga masih biasa dengar orang ngomong gitu. Masa dia mau begini? Kan harusnya begini. Nah itu menurut kita, ya kan? Dia mau begitu. Itu menurut kita, kan? Jadi menurut kita, padahal Yesus suruh kita untuk mengasihi sama seperti Dia telah mengasihi kita. Dan cara Dia mengasihi kita apa? Dia berikan segala-galanya, ya kan? Gitu. Ya, Paulus sangat mengerti ini, sehingga Paulus bilang orang yang memiliki seolah-olah tidak memiliki, orang yang membeli seolah-olah tidak mempunyai. Oh, orang yang punya istri seolah-olah tidak beristri. Wah, artinya benar-benar yang saudara miliki hanya Tuhan gitu dan kerajaan. Itu caranya. Nah, gini loh saudara. Ketika kita kalau ketika kita batin kita itu ya, batin kita didorong oleh Roh Kudus untuk punya pandangan seperti itu, ortodoksi, ya lurus ya, ya lurus dan ya lurus tegak lurus itu ortodoksi namanya kan. Tegak lurus seperti itu. Ini pikiran, nah sorry sebelum pikiran ya, ini daging kita ini berontak loh saudara, berontak.
Nah, dia berontak itu terus dia berjuang melawan akal budi. Akal budi kita dipengaruhi terus akhirnya pikiran kita yang menganalisa gitu. Ya tapi kan gitu. Tapi kan gitu. Ada lawannya gitu. Keadaan itu itu yang Paulus cerita kan di 2 Korintus pasal 5 ya. Kita tuh merasa tertekan dalam hidup karena kita ingin pakai baju yang baru tapi baju yang lama kita nggak mau lepas gitu. Itu. Ya kan? Mau pakai yang baju yang baru tapi baju yang lama nggak mau lepas. Jadi kita tertekan. Jadi, nah saudara makanya hiduplah dalam perspektif kerajaan gitu. Dan itu maksudnya apa? Harus dari hikmatnya Allah. Hikmatnya Allah maksudnya apa? Harus dengan roh hikmat. Roh hikmat bilang apa Pak? Efesus 1 ayat 18 itu. Mata hati kita harus terang supaya kita mengerti panggilan. Panggilan. Ya, mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam panggilan. Apa itu? Betapa kayanya kemuliaan yang akan disediakan. Rumahku apa? Apa? Dunia bukan rumahku. Hanya ya, yang aku mau bilang tadi itu. Tempatku ada di sana kan gitu. Ya, tempatku ada di sana di rumah Bapa gitu. Itu akan memberikan kita penghiburan. Nah, makanya Roh Kudus memang menghibur. Masih di sini ya. Jadi makanya dikatakan ini nih. Satu kalimat terakhir di situ ya. Roma 8 ayat 23. Coba baca. Saudara tahu nggak? Roma 8 ayat 23 itu keluhan, mengeluh dalam hati. Kita ini mengeluh dalam ketika kita dituntun oleh roh hikmat untuk tegak lurus terhadap terhadap hikmatnya Allah. Kita tuh mengeluh dalam hati. Coba baca Roma 8 ayat 23. Sebelum Roma 8:23, baca Roma ayat 19-nya. Boleh Mira. 19. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Oke, jadi di situ dikatakan seluruh makhluk dengan rindu. Seluruh makhluk dengan rindu. Nah, sekarang ayat 23. Itu seluruh makhluk dengan rindu menyatakan apa menantikan pernyataan anak-anak Allah itu. Anak-anak Allah dinyatakan. Apa sih maksudnya anak-anak Allah dinyatakan ayat 23? Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, itu. Jadi bukan semua makhluk. Kenapa semua makhluk yang lain? Waduh, karena di bawah matahari ini satu hari nanti ya dari hari sekarang juga kita tahu kan. Saudara tahu nggak kehidupan di dunia ini tuh hanya ada dua. Orang yang sangat menikmati dunia ini dan yang kedua menderita melihat penderitaan di dunia ini. Cuman dua ini. Dan yang menikmati dunia ini ya itu itu larut di dalam sistem dunia ini. Blended. Saudara pernah minum blended, ice blended. Nah, esnya, saudara minum es. Ya, minum es itu, es yang dihancurin tuh, blended ice tuh. Ah, udah, ya, kebayang kan? Jadi udah. Tapi yang kedua, ini orang yang lihat dunia, oh dia menderita di dunia. Ini dunia, ya, padang gurun, gitu. Dia lihatnya. Makanya seluruh makhluk itu tuh eh, rindu supaya selesai semua ini. Nah, selesai semua ini tuh maksudnya eh, anak-anak Allah dinyatakan itu. Nah, dia 23 dia bilang bukan mereka saja. Kita yang mendapat karunia sulung roh artinya sudah ditaruh roh Allah. Roh hikmat itu di dalam saya dan saudara. Itu juga kita mengeluh dalam hati. Kan? Sambil menantikan ya karena kita tahu. Jadi kita menantikan kan, kita menantikan apa penyataan anak-anak Allah, penyataan kita sebagai anak-anak Allah yaitu apa? Pembebasan tubuh. Itu kenapa tubuh? Dalam bahasa Inggrisnya itu redemption of body gitu. Kenapa tubuh? Karena rupanya tubuh ini yang memberikan keadaan lain gitu. Keadaan lain.
Disitulah hukum-hukum lain gitu. Ingin ini, ingin itu, yang membangkitkan pencobaan-pencobaan. Wah, kalau pencobaannya membawa kita nih anak-anak Allah ya, yang percaya, memurnikan iman kita, kan ada case-nya itu. Bagaimanapun saudara akan dicobai. Seperti Yesus setelah dibaptis, langsung dibawa roh pencobaan. Saudara tahu nggak? Pada saat saudara menerima Kristus, dibaptis air pertobatan, dibaptis Roh Kudus, artinya dimeterai dengan Roh Kudus, saudara masuk dalam pencobaan. Yakobus pesan, Yakobus 1 ayat 2 ayat 12, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ingat ya, pencobaan bukan karena kamu ingini gitu, tapi memang pencobaan yang datang kan, gitu dari keinginan-keinginan gitu. Kan ingin makan, ingin makan lebih enak. Oh, saudara dicobai. Tapi kalau saudara bisa mencukupkan, pencobaannya stop. Tidak sampai membawa saudara ke dalam jerat. Ini menarik ya. Coba saudara perhatiin tuh. Ya, bagaimanapun nih ya, saudara ketika sudah dibaptis itu artinya ditenggelamkan di dalam Kristus kan gitu. Artinya saudara percaya, artinya ikut jalan Kristus. Saudara pasti ketemu pencobaan, pasti ketemu pencobaan. Sama dengan Yesus ketemu pencobaan. Nah, pencobaan ini apa katanya? Kata firman Tuhan apa? Anggaplah sebagai kebahagiaan. Nah, orang yang bertahan di dalam pencobaan ini, dia akan berbahagia. Yang bertahan dalam pencobaan ini. Tapi kalau pencobaan ini, saudara, itu, nah, jadi saudara, ketika pencobaan ini muncul, misalnya ingin makan, saudara dicobai, ingin makan, supaya pencobaan itu tidak menjerat saudara, yang membuat saudara masuk dalam kebinasaan, yang membuat saudara memiliki nafsu yang membinasakan, maka cukupkan dengan apa yang ada. Nah, kita uji ya. Pak, kan saya ingin makan. Oh, ingin makan loh. Masa nggak boleh? Oh, tapi ingat ya, itu jadi pencobaan. Kalau kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka cobaan itu akan membawa kita ke dalam jerat, ke dalam nafsu yang bisa membinasakan. Gitu. Saudara, misalnya kan mau makan. Oh, makan apa ya? Itu saja jadi bisa ini loh. Ya, punya uang, punya uang 100.000. Ya, ini punya uang 100.000. Kalau beli untuk makan di rumah bisa beberapa hari. Tapi kalau ke mall, pulang udah nggak ada kembalian itu. Coba sederhana kan? Gitu. Sederhana. Bahkan dalam uang 100.000 aja ada cobaan. Tapi bisa ke kiri, bisa hasilnya bagus, bisa hasilnya jelek. Nah, hasil bagusnya apa? Kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, nih ya, contohnya nih, punya 100.000. Mencukupkan itu artinya memang uang kita itu, kan nggak mungkin kita bilang mencukupkan kalau uangnya ada 10 juta. Kan beda cerita itu kan. Jadi kalau ada 100.000, wah ini sisanya ini ya paling berapa ratus gitu kan. Sehingga kita harus cukupkan. Nah saudara kalau cukupkan, oh beli aja lah buat masak di 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 rumah atau ya masak di rumah gitu. Maka kita terhindar kan dari cobaan itu kan. Terhindar gitu. Pas kita cukupkan. Tapi ketika kita, pokoknya keinginannya besar sekali. Wah, udah, ya, naik Grab 12.000, nyampe di mall, KFC, wah, satu paket kurang, kan? Tambah minum, udah 75.000. Grab pulang 12, habis. Kan? Si Grab bilang nggak ada kembalian, habis. Ketika habis, wah pencobaan itu muncul kan? Pinjam di Yuli dulu.
Pinjam di Yuli. Ini ceritanya Mira ini yang saya cerita tadi. Ya, pinjam di Yuli. Yuli ada lagi. Dikasih 200. Si Mira mulai terjerat kan dengan pinjaman itu. Karena Yuli datang, kira-kira 1, 2, 3 hari kemudian, itu uang sudah ada belum? Soalnya besok mau ada acara ke gunung. Mira nggak ada. Wah, nafsu marah, nafsu dendamnya Mira muncul. Masa uang baru pinjam 3 hari udah minta. Saudara bisa rasakan nggak dinamika itu? Simple tapi menarik ya. Ketika keinginan itu nggak bisa dicukupkan, dia tuh masuk ke cobaan. Ya nggak? Orang minjam, udah minjam, mau dibalikin. Saya ngalamin yang begitu-begitu, tapi ordernya gede gitu. Ngalamin gitu. Orangnya janji mau balikin, tapi dia nggak balik, belum balikin gitu. Kan muncul nafsu yang lain, saudara. Makanya dia bilang gitu, dia jerat, kan? Ya, masuk dalam jerat dan berbagai nafsu yang bisa membinasakan. Muncul dendam, dendam. Mira bilang, ini, ini saudara lagi, saudara kandung. Dia cerita sama Yanti, pikir nggak sih, saudara kandung 3 hari baru dipinjam, dia sudah omong begini-begini. Itu bayangkan nggak saudara? Bisa terjadi loh maksud saya itu bisa terjadi. Yuli langsung colek Mira lagi. Oke, sampai situ dulu ya teman-teman ya. Nomor 13 ya. Kita doa ya. Bapa di dalam surga, eh, kami bersuka cita karena kami tahu bahwa Engkau menjadi tempat kami taruh seluruh pengharapan kami. Dan kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan dapat menanggung segala sesuatu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biarlah firman itu bertumbuh, berbuah, dan 60, 100 kali ganda, supaya kami dapat menikmati hidup di dalam kerajaan dengan kelegaan dan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.